Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila sesi 0611 dengan dosen pengampu Pak Larisman MPD. Dengan ini, kami ingin menyampaikan sebuah materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Manusia Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek politik, bukan hanya sekedar sebagai objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik yang bertolak dari manusia sebagai subjek membuat kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka implementasi Pancasila di bidang politik haruslah bersifat demokrasi, bukan otoriter. Dengan demikian, sistem politik Indonesia harus sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian, diterapkanlah moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, serta moral keadilan agar terciptanya politik yang santun, bermoral, dan beradab. Implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dapat dilihat dari sistem ekonomi Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila? Secara garis besar, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan, disusun sebagai bentuk usaha bersama. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia juga harus dijiwai oleh ideologi negara. Dengan landasan operasional sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33, yaitu 1. Sistem perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan yang disusun sebagai bentuk usaha bersama. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup seseorang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan demokrasi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Penerapan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan sila pertama, yaitu berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisasi semata. Berdasarkan sila kedua, yaitu tidak mengenal penindasan dan eksploitasi. Kemudian berdasarkan sila ketiga, yaitu berlakunya kebersamaan, sosialisme, dan sosio-demokrasi ekonomi nasional. Berdasarkan sila keempat, yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hayat hidup orang banyak. Dan berdasarkan sila kelima, yaitu azas persamaan dan emansipasi. Setelah mengenal sistem ekonomi Pancasila, kembali lagi kepada pembahasan awal, di mana implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi membahas mengenai kaitan dengan dunia ilmu ekonomi. Seringkali kita menemukan persepsi bahwa kemenangan hanya didapat oleh orang-orang yang kuat. Oleh karena itu, paradigma seperti ini mengarah kepada bentuk persaingan bebas dengan mengabaikan moralitas manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang lebih banyak masuk ke dalam bidang sistem ekonomi kekeluargaan. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, maka tentunya sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Pancasila yaitu sistem ekonomi kekeluargaan. Sistem ekonomi kekeluargaan sangat cocok karena tidak ada penindasan yang melegalkan penindasan yang lemah seperti sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ini lebih mementingkan musyawarah mufakat yang terjabarkan pada undang-undang pada pasal 33. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, nilai-nilai Pancasila berdasarkan kepada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya, Pancasila ini bersifat humanistik. Maksudnya yaitu nilai-nilai Pancasila berdasarkan kepada nilai-nilai harkat dan martabat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbudaya. Bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang sosial budaya ini seperti gotong royong, bermusyawarah, dan toleransi terhadap perbedaan suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia yang seperti yang tertera pada sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat pada Pancasila. Contoh dalam musyawarah di lingkungan sekitar yaitu ketika pemilihan komandan tingkat pada awal perkuliahan. Nah, pemilihan komandan ini dilakukan dengan berlandaskan sifat umum, langsung, bebas, dan adil. Yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong ini merupakan ciri khas Indonesia yang gunanya untuk menumbuhkan kerukunan, kekeluargaan, saling tolong menolong, dan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Contohnya aksi bersih pantai yang dilakukan oleh Himatika. Yang ketiga yaitu toleransi antar suku, ras, dan agama. Nah, masyarakat Indonesia dihimbau untuk saling memberi kebebasan dan tidak memandang sebelah mata suku atau agama lain. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan di mana terdapat keberagaman antara
suku dan agama. Sehingga untuk mencegah konflik antar perbedaan tersebut, sikap toleransi ini harus diterapkan. Ketiga hal ini harus dipertahankan dan diajarkan serta diwariskan pada generasi muda agar tidak hilang. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkembangan nilai budaya yang bertentangan dengan nilai sila-sila dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia sudah semestinya digunakan untuk berpikir dan bertindak dalam menentukan kebijakan di bidang hukum. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai landasan hukum formal dan landasan material. Untuk landasan hukum formal, Pancasila berfungsi untuk menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan menentukan peraturan perundang-undangan. Untuk landasan material, Pancasila berfungsi sebagai nilai-nilai dan dasar dari kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Tujuan dari implementasi Pancasila di bidang hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dari kelima Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Oke, di Indonesia terdapat pengembangan lembaga negara Indonesia yang berperan untuk menjalankan pemerintahan negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan. Pengembangan lembaga negara ini terbagi menjadi 3, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini menjadi salah satu bentuk dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Sistem nasional yang telah diberlakukan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Apabila ada suatu hukum yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, maka suatu hukum tersebut dianggap tidak sah. Selanjutnya, untuk mencapai negara yang teratur, tentram, dan berintegrasi nasional, implementasi nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada nilai ketuhanan. Bentuk implementasinya berupa menjalankan hukum sesuai dengan kaidah keagamaan yang benar. Nilai kemanusiaan, menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai persatuan, setiap lembaga senantiasa saling berintegrasi. Nilai kerakyatan, tidak semena-mena, individualis, dan tidak egois dalam menegakkan suatu hukum. Dan yang terakhir, nilai keadilan, setiap orang sama di mata hukum. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan terdapat pula pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pasal tersebut, implementasi nilai Pancasila ditunjukkan pada sikap-sikap bela negara. Kegiatan bela negara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kedaulatan Indonesia berlandaskan kepada nilai ketuhanan. Hal ini telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, di mana kemerdekaan Indonesia dicapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah menjaga setiap bagian wilayah Indonesia agar tidak direbut oleh bangsa lain. Hal ini karena bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan, di mana tentu terdapat pulau-pulau kecil di daerah perbatasan Indonesia yang tidak terlalu diperhatikan. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan menjaga keamanan, baik itu kegiatan besar maupun kecil, seperti Siskamling atau sejenisnya. Siskamling merupakan sebuah program kedesaan yang mengharuskan warga desa untuk menjaga keamanan desa secara bergantian. Selanjutnya adalah menjauhi sikap radikal dan aksi terorisme, dan yang terakhir adalah membantu TNI dan Polri apabila diperlukan, seperti jika terjadi bencana alam dan sejenisnya. Pertama, kita perlu mengetahui apa pengertian dari hak. Pengertian hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang patut untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, serta setiap orang demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat. Nilai instrumental implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang hak asasi manusia yaitu terdapat pada Undang-Undang NRI tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28J dan ketetapan MPR nomor 17 tentang hak asasi manusia
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baik, selanjutnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang hak asasi manusia atau HAM secara universal telah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Pada saat zaman sekarang ini telah berjalan dengan baik. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama umat manusia. Pada saat zaman sekarang ini telah berjalan dengan baik. Yang ketiga, contohnya persatuan Indonesia. Contohnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pada saat zaman sekarang ini telah berjalan dengan baik. Yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada saat zaman sekarang ini, kebebasan pers telah berjalan dengan baik. Contohnya seperti demo-demo telah dibiarkan, akan tetapi berjalan sesuai dengan undang-undang. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada saat zaman sekarang ini telah berjalan dengan baik. Seperti contoh, kita telah menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak sesuai dengan tanggalnya dan lain-lain. Oleh karena itu dapat saya simpulkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hak asasi manusia atau hukum telah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.